Berkebun durian adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena buah durian adalah buah yang unik yang banyak diminati oleh masyarakat kita, bahkan oleh masyarakat dari mancanegara. Si raja buah ini atau buah dengan cita rasa yang unik ini mempunyai penggemar fanatik tersendiri. Dari sisi ekonomi, harga per kilogram atau harga per buah cukup mahal, sehingga bisa menekankan taraf hidup masyarakat. Hal inilah yang menjadikan buah durian menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Yuk kita berkebun durian. Salam ketahanan pangan untuk sahabat tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat buat kita semua teman-teman. Ini saya sedang ke kebun saya yang pengembangan, yaitu teman bisa lihat ya. Saya kasih jalan untuk lewat penduduk ya, 1,2 meter. Ini kebun saya sebelah sini. Saya pakai pagar untuk tanaman hidup. Karena aktivitinya juga banyak nih yang mau ke kebun sebelah. Ya. Jadi saya kasih jalan untuk penduduk, dan ini kebun pengembangan saya teman-teman. Ada kisaran kemarin 22 atau 22 pohon ya. Nah, ini kita masuk nih. Ini umur tanam 3 bulan ST. Di dongkelan 1,2 meter ya. Nih kakak Mas Power. Ya. Perkembangan bagus. Nah, saya pakai sistem busut teman-teman. Nah, kemarin karena curah hujan tinggi, saya memakai dolomit, masih kelihatan ya dolomitnya. Jadi saya memakai dolomit, memakai asam humat untuk kestabilan tanah. Ini tubus kedua yang mulai bermunculan. Kita spill satu-satu teman-teman. Sudah sama. Sama sistem busut teman-teman, kakak Mas Power, umur 3 bulan. Kondisi saya perlu tingkatkan untuk, mungkin saya nanti pakai nitrogen NPK ya, sebagai saya tambahin bijinya kurang pekat sama magnesium. Tidak ada masalah, cuman menurut saya ini masih kurang pekat ya. Kita pupuk lagi sekalian. Ini ada fokus kedua, kita pacu lagi dengan pupuk yang seimbang. Power ya, power. Jadi saya memakai tupang sari jeruk juga teman-teman, karena jaraknya jauh 10 meter dan masih kecil-kecil. Ini sama bawah, pertumbuhannya bagus, normal ya. Sharing ya teman-teman. Jadi walaupun tanah saya tinggi, saya tetap pakai sistem busut ya teman-teman ya. 90% aman, terutama di perakaran. Dari curah hujan yang tinggi banyak musangking. Kemarin saya sempat putus asa sama musangking. Saya nanam beberapa pohon yang 10, tapi yang 4 tuh jelek. Nah ini saya nggak kapok ya, dan ternyata bagus juga nih. Ya, jadi memang harus busut ya. Musangking agak rewel, nggak boleh kurang air, nggak boleh kelebihan air. Ya, musangking. Ya, tinggal menghijaukannya aja teman-teman. Kita pakai komposisi pupuk yang pas nanti ya. Jalan ada bawor ya, ada bawor umur tanam 3 bulan, udah mulai tubus kedua teman-teman. Juga ada bawor, ini tubus lagi yang kedua, kurang hijau pekat tapi oke lah, tinggal nanti di pemupukan. Kalau umur 1 tahun saya belum memakai kohe ya teman-teman ya, karena akarnya masih sensitif dan belum terlalu lebar. Kalau salah-salah, terlalu panas atau dosis yang nggak tepat, nanti malah menimbulkan masalah. Saya hanya memakai kohe yang saya taruh di atasnya nanti umur 1 tahun dan mulai saya kondisikan. Ini juga musangking nih, tubus kedua nih. Jadi saya mulai pengembangan musangking juga, karena kalau musangking memang cabangnya agak susah ya teman-teman, beda sama bawor sama duri hitam ya. Cabangnya cenderung tidak beraturan, nanti kita kondisikan. Ya, itu pohon karet. Jadi di tempat saya kebanyakan itu orang nanam tuh karet, magnium sama jenjeng. Jadi kalau saya itu kan tanaman tahunan ya, kan 6 tahun 7 tahun, habis itu ditebangin, tanam lagi. Saya nggak mau,
saya lebih continuous ya, dan menurut saya yang paling adalah durian ya. Ya, dan cara tanam 10-10 saya masih pakai tupang sari di tengah ya. Nah, saya banyak ditentang karena durian nggak cocok di daerah kita. Nah, setelah saya amati, orang-orang sini kalau habis menanam tuh ditinggal pulang, dia datang lagi mungkin 3 tahun lagi teman-teman. Durian tuh nggak bisa kayak gitu. Saya bilang tuh habis tanam tuh dirawat. Ini kayak kemarin kemarau 5 bulan, kalau nggak dirawat, nggak disiram, mati semua. Jadi kalau tanaman produksi seperti mangnium, jenjeng, karet ya itu nggak apa-apa. Sawit ya, tanaman di musim hujan, durian nggak bisa gitu. Apalagi habis tanam kemarin saya juga khawatir nih, hampir sebulan lebih kemarau. Tapi nyatanya ini alhamdulillah dengan penyiraman yang terjadwal ini tembaga teman-teman, bagus, normal lah. Kita komunikasi sama daunnya, batang dan daun normal. Tinggal kita nanti bisa lihat apakah kurang N, apa kurang magnesium atau kurang kalium, kita bisa lihat lah. Pucuknya, trubusnya, kadang-kadang itu kita mesti ngerti ya. Kalau kita punya kebun, skala kebun itu artinya yang 1 hektar ke atas ya. Kita mesti paham teman-teman, kalau nggak percayakan sama orang yang ngerti. Kalau kita yang nggak tahu, jarang ke kebun, orang yang kita suruh juga nggak ngerti, itu bahaya teman-teman. Kebun durian tuh susah dan mahal ya. Jadi mesti sama orang yang ngerti. Ya kalau saya memang tim saya udah saya kader dari bawah, kemudian saya juga setiap minggu kontrol, instruksi, jalan ya, terutama di penyiraman, pemupukan sama penyemprotan. Kebun durian itu susah dan mahal teman-teman, kenapa harganya mahal. Jadi kalau teman-teman mau menanam dengan skala kebun, percayakan kepada orang yang mengerti. Kalau tidak usah menangani sendiri, yang paham. Kalau cuma datang kerja pulang sore, jangan dulu deh ya. Ini pinggir saya tanam singkong ya, 1 meter dari ini saya singkong, karena singkong saya bagus-bagus itu, hampir sepaha-paha itu, anak kecil kemarin bagus-bagus singkong gaji namanya ya teman-teman ya. Karet, kakao, cengkeh jadi bisnis yang senjakala teman-teman, karena ada sintetis, jadi harganya sekarang jauh ngedrop. Tapi durian insya Allah akan semakin stabil ya. Ini duri hitam, kalau pucuknya mati itu berarti kurang kalsium ya. Unsur kaliumnya juga pembentukannya udah kurang, jadi NPK mesti masuk lagi nih. Nah, spill satu-satu. Jadi saya bilang teman-teman, kalau teman-teman buka skala kebun, kalau teman-teman nggak paham, percayakan orang yang ngerti, satu angkat manajernya. Yang saya sampaikan mahal dan susah, nggak kayak tanaman karen, nggak kayak tanaman manium, nggak kayak tanaman jenjeng, tanam tinggal pulang. Nah itu yang saya lihat orang-orang di kebanyakan lah ya, mindsetnya masih seperti itu. Makanya waktu saya tanam pada bingung. Nah sekarang ini setiap hari itu ada yang sharing, dia memantau, kalau orang datang melihat ke kebun saya, memantau, datang ngopi-ngobrol. Nah, saya akan buktikan dengan sampai berbuah, pasti orang-orang pada akan tertarik, karena ini menjadi sentral juga, menjadi peningkatan dari sisi ekonomi ya teman-teman ya, peningkatan ekonomi karena harganya masih kompetitif ya. Durian, alpukat itu masih menjadi komoditi market yang bagus, dengan catatan duriannya juga yang memenuhi pasar ya. Merek-merek yang memenuhi pasar, jangan asal tanam. Alpukatnya juga sama, bisa memenuhi pasar. 3 bulan tanam, tinggal nanti saya kondisikan untuk pemupukan. Kemudian curah hujan udah mulai agak berkurang, jadi kemarin karena tinggi sekali saya juga ya hanya berikhtiar lewat penyetabilan pH lah ya. Bromid masuk, humat masuk. Saya berbanyak duri hitam teman-teman di tempat saya, karena duri hitam ini perkembangannya pesat sekali di tempat saya, dan harga pasarnya juga masih paling bagus ya di samping ya. Kebun pertama saya itu adalah pondok saya teman-teman, pondok Tirtawana, kawan dari sini. Ada saung saya yang ada ini, saung pertama saya.
Ini lahan pengembangan saya teman-teman. Jadi pas saya buka kebun di sini, saudara-saudara, benar bisa nggak tanamnya, tapi saya kan masih kerja di background perkebunan juga ya, plantation, perkebunan kelapa sawit. Saya bilang ini bisa, dengan catatan kita mesti kondisikan untuk durian tuh nggak boleh terlalu banyak air. Dan alhamdulillah perkembangannya bagus, saya pakai sistem busut, dan sekarang hampir saudara-saudara saya pada datang, wah ternyata bisa juga ya, karena mereka habis tanam tinggal pulang, kayak nanam kayu produksi, nanam tinggal pulang, tau-taunya panen durian nggak bisa, ya bilang itu. Ini aja kalau kurang siram ya kering, mati. Hujan juga kita kondisikan, ya. Ini kayu-kayu saya tumpukin aja teman-teman. Kayu magnium nih sama jenjeng, kebanyakan magnium. Ya, nih. Power, ini kakang mas power nih. Demikian teman-teman sebagai bahan sharing. Jadi intinya kalau kita sudah mau berkebun durian, ya kalau teman-teman nggak memang mengerti benar, percayakan orang yang mengerti, jangan cuma tanam, kontrol jarang, kemudian yang rawat juga nggak ngerti, cara berkomunikasi dengan daun seperti apa, kurangan air, kelebihan air, kurang nutrisi, ada masalah di akar, nanti malah bisa gagal total teman-teman. Investasinya terlalu mahal. Karena apa? Lahannya mahal, bibitnya mahal, perawatannya mahal, ujung-ujungnya fail di tengah jalan. Ya. Jadi bahan-bahan sharing aja. Kalau udah konsepnya skala kebun 1 hektar ke atas, karena pengairan itu yang paling utama. Pengairan itu artinya sebelum kita nanam harus tersedia air, itu benar teman-teman. Kayak musim kemarau kemarin 5 bulan nggak ada air, udah mati semua pohon kita. Bahan sharing teman-teman dari perkebunan durian Saung Tirta Langgeng, Kecamatan Munjul, Pandeglang. Ya. Sebagai bahan sharing dan teman-teman untuk inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.